Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah assalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pada kesempatan sahur pertama yang penuh dengan kebahagiaan di pesantren Jabal An-Nur Al-Islami ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan di tahun 2022 ini, 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran menyampaikan kepada kita, wahai orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, saya ulangi lagi, menghidupkan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dengan penuh dengan perhitungan, kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosanya yang lalu. Dalam ayat Al-Quran kita dipanggil dengan kata yang beriman kepada Allah. Maka yang berpuasa itu adalah orang Islam yang beriman kepada Allah. Maka orang Islam pun terkadang belum tentu kuat dalam berpuasa kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu adalah milik orang-orang yang beriman. Nah, syarat orang yang beriman kepada Allah adalah Islam. Maka orang yang berpuasa yang dipanggil oleh Allah adalah bukan yang wajahnya ganteng, bukan badannya kurus, bukan yang badannya sterek, ya, dengan otot kawat, tulang besi, leher beton, muka asbes. Bukan itu. Tapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman, yang memiliki keimanan, semangat yang tinggi di dalam gairah batiniyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman ini akan diberikan hadiah oleh Allah berupa ketakwaan, di mana ketika manusia mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala urusannya pun akan selesai. Kita tahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu keistimewaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa ini sangat penting. Nah, ketakwaan ini sangat penting, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang terdahulu sebelum kita, artinya para anbiya, selalu melakukan puasa untuk menuju ketakwaannya kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka ada nabi yang berpuasa sepanjang hayatnya. Ada nabi yang berpuasa sehari puasa dan sehari tidak. Ada nabi yang ketika mengatasi umatnya, dia bawa dengan puasa. Nah, karena dengan puasa ini sungguh diri manusia sedang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengucapkan selamat berbahagia bagi orang yang beriman, yang sangat berbahagia dan senang ketika datangnya bulan Ramadan ini. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dan barang siapa yang menghidupkan Ramadan, menghidupkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, karena di dalamnya memang diturunkan Al-Quran. Kedua, selalu bersedekah, iftar jama'i, ya, sahur, iftar jama'i, bersedekah datangnya bulan Ramadan. Ketika datangnya waktu berbuka puasa, bersedekah. Ada yang selalu berbuat baik, dia sholat. Nah, ada yang sholat tarawih 11, ada yang 23, ada yang juga 39 rakaat, ada juga rakaat yang tidak terhitung karena menghidupkan Ramadan, ya. Ada yang sholat tahajud karena dia menghidupkan Ramadan. Ada yang bersedekah, ada yang membaca Al-Quran. Hidupkan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah mengobral cintanya. Apalagi kita di tengah-tengah yang penuh dengan keprihatinan ini. Di tengah-tengah krisis segala-galanya. Maka jadikan Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah itu menurunkan, memberikan, ya, kebahagiaan bagi kita orang yang Islam yang beriman kepada Allah. Jadikan Ramadan ini suatu momen yang tepat untuk menambah kekuatan jiwa kita, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sia-siakan bulan ini akan lewat di hadapan kita begitu saja. Tapi jadikan bulan ini kekuatan untuk membangkitkan izzah, ghirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak mudah rapuh. Ya. Artinya bersihkan badan kita ini dengan puasa, ya kan? Nah, bersihkan harta kita dengan zakat mal, bersihkan pikiran kita dengan ilmu. Bersihkan semuanya lalu menjadi satu kekuatan, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja pesan kami dari JNI TV. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Insyaallah kita akan selalu aktif untuk memberikan tausiah-tausiah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.